السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكر الغافلون في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الطلبة ولا سيما يا أيها الأساتذة والأستاذات، يا أيها الطلبة والطالبات، هذا اليوم في هذا الصباح نحن نحتفل ونجتمع لاستماع الإرشادات من مدير المعهد بمقابلة الاختبار الشفهي ليس الشفاهي. الشفهي للعام الدراسي 2020-2021. فتسهيلا لي وتفهيما لكم أنا أريد أن أتحدث وأتكلم بين لديكم باللغة الإندونيسية. Santri, baik santriwan atau santriwati, anak-anakku sekalian dan para asatidz, pagi ini sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki ujian lisan, kita berkumpul dalam rangka mendengarkan arahan dan nasihat dari pimpinan pondok untuk agar tahu tujuan kita menghadapi ujian ini. Perlu diketahui, apapun pekerjaan apapun yang bukan ibtigha'a wajhillah, maka tidak sampai kepada Allah. Apapun dan pekerjaan apapun yang bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan ada ridha Allah. Maka sebelum kita melangkah kepada ujian ini, yang ujiannya sangat panjang, lebih dari setengah bulan, ujian lisan saja 1 minggu, ujian tahririnya, ujian tulis lebih dari 1 minggu. Jadi pekerjaan yang panjang. Nanti takut kita sia-sia dalam bekerja yang sangat panjang ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai pedoman awal harus
semata-mata ibtigha'a wajhillah. Kita berdiri di sini dan akan memasuki ujian, baik itu ujian lisan maupun ujian tulis, semuanya hanya ingin mengabdi kepada Allah, ingin menunaikan tugas kita sebagaimana yang Allah firmankan bahwa Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk ibadah kepadaku. Maka ujian menuntut ilmu adalah sebagian dari ibadah, sebagian dari amal-amal kita, pekerjaan-pekerjaan kita selama hidup di dunia. Maka kalau tidak kena ibadah kepada Allah, percuma. Dan ini saya mohon kepada semuanya, baik pada asatir dan juga pada anak-anakku sekalian, semuanya semata-mata ini bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini, setelah kita pasang niat yang baik, yang benar, semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kita tahu tujuannya. Apa tujuannya? Menuntut ilmu. Mengapa menuntut ilmu? Karena Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa idza duyi'atil amanatu fantadhir as-sa'ah. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Jadi sabda Rasul, idza duyi'atil amanatu, kalau amanat itu dihilangkan, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran, tunggulah hari kiamat. Akan cepat proses kiamat, akan cepat kehancuran. Sahabat mengatakan, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana menghilangkan amanah itu ya Rasulullah? Qala Rasul, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau sudah dibebankan suatu perkara, suatu masalah kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Nah, anda semuanya ini, kalian semuanya ini ingin menjadi orang yang ahli dalam suatu bidang. Nah, kalau kita nggak ada yang ahli, siapa yang akan memegang perkara, masalah? Kamu akan menjumpai masalah di masa yang akan datang. Kalau kawin, permasalahan perkawinan, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan anak, terjun ke masyarakat, akan memegang nanti amanah. Mungkin disuruh tahlil, boleh tahlil, hafal tahlil, tapi tujuannya nggak tahu, hancurlah. Maka harus tahu benar, berkompeten, dalam bahasa sekarangnya, berkompeten. Jadi orang yang diserahkan dan orang itu tidak berkompeten, kan rusak. Siapapun, maka pondok begini juga. Kalau ustadz-ustadznya nggak berkompeten, nggak ahli, hancur pondok. Saya meninggal misalnya, yang meneruskan nggak ahli, hancur pondok. Maka harus yang ahli. Siapa? Ya kalian ini akan meneruskan. Sekarang belajar. Nggak di pondok, masyarakat, akan terjun ke masyarakat.
akan diberi amanah, tapi kamu tidak ahli, kamu tidak berkompeten, hancurlah masalah. Maka jangan main, baik santriwati, santriwan, minimal kalau santriwati pasti kawin kan? Kalau sudah kawin, punya istri, punya suami, punya anak, nggak tahu masalahnya, nggak ahli di dalam berkeluarga, hancurlah keluarga. Jadi sekarang belajar dan amalkan. Akan mengamalkannya, dari sekarang mengamalkannya. Jadi dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, amalkan. Kalau nggak diamalkan, hanya ngomong saja, Allah akan murka. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar omongan kamu apa yang tidak kamu kerjakan. Ngomong oke, ngerjakan tidak. Besar murka Allah. Indallahi, sisi Allah. Maka jangan main-main. Para asatid juga ngomong, tapi nggak mengerjakan. Awas murka Allah. Saya ngomong pada kalian, nggak mengerjakan. Awas murka Allah di sini nanti. Semuanya begitu, nggak ada pandang bulu. Maka jangan main-main. Baik yang ustadz, baik yang kiai, baik yang santri. Mulai sekarang sudah mencari ilmu, diamalkan, bukan hanya ngomong. Nanti kamu akan menjumpai, akan menghadapi masalah yang sebenarnya kalau sudah menjadi orang dewasa. Pasti kamu akan mempunyai amanah. Masa nggak kawin? Yang laki pasti kawin dengan perempuan. Yang perempuan pasti kawin dengan, disitulah ada amanah minimal. Apalagi sampai terjun ke masyarakat. Gak mungkin hidup sendirian. Pasti bertetangga. Bagaimana dengan tetangga? Itu ada ilmunya. Nah kalau sudah mempunyai ilmu itu berarti kamu ahli. Kalau enggak ahli maka jangan sampai memegang amanah. Jadi jangan kawin. Gak mungkin. Ya harus cari ilmu. Jadi orang ahli, minimal ahli dalam berkeluar. Bagaimana bergaul dengan istri, bagaimana gaul dengan suami, mempunyai anak, bagaimana merawat anak, bagaimana mendidik anak. Itu ada ilmunya. Sudah ada di Al-Quran, sudah ada dalam hadis. Ajari itu, kerjakan itu, berarti kamu sudah menjadi ahli dalam bidang itu. Boleh kawin. Ini masalahnya. Maka sekarang mengadakan ujian, proses kita untuk mengetahui sampai di mana kadar masing-masing anak ini. Gimana keilmuannya. Nanti sudah keilmu bagus, terus nanti ada akhlak, bagaimana akhlaknya diamalkan setiap hari bersama anak tahfidz, santriwati MUT Putri, MUT Putra juga, pondok-pondok sudah diamalkan ilmu yang didapati di sekolah, di madrasah. Karena takut Allah murka. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu langsung firman Allah. Maka saya mohon pada anak semuanya, amalkan setiap hari. Saya kadang-kadang marah bukan karena apa? Karena biar kamu baik. Dulu saya mukul, sekarang sudah nggak mukul saya. Karena nggak boleh. Takut-takut dilaporkan ke polisi, saya akan ditahan. Pernah saya mukul orang, terus dilaporkan ke polisi sampai mau ditahan. Alhamdulillah nggak sampai ditahan. Memang sudah peraturannya pemerintah begitu. Orang tuanya sudah rela disuruh nutup pada polisi, jangan diapa-apakan, ini hak saya. Tapi kata polisi, bukan hak kamu, hak ibu bersangkutan. Hak bersangkutan melapor sudah kepada polisi, nggak dicabut. Kalau dicabut lepas, nggak dicabut tetap proses itu.
sampai mau ditahan. Maka semenjak itu saya janji insya Allah nggak akan mukul. Jadi anak-anak sebenarnya juga jangan sampai Anda mukul. Nggak ada sekarang di pondok sanksi fisik, nggak ada. Sanksi cukup dengan menasihati karena bagaimanapun yang bisa membuat kamu baik atau jelek bukan dari kita sendiri, hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ikhtiar, mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan si fulan baik, si fulan enggak nakal, mudah-mudahan si fulan ini pintar, ahli dalam bidang ini dan seterusnya dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Ini anak-anakku, jadi kita mengadakan ujian lisan dan ujian tulis semata-mata karena ingin melihat kemampuan kamu sekalian masing-masing. Maka persiapkan di sekarang, dan kalau sudah kamu betul mampu, amalkan itu. Biar menjadi orang menjadi orang kompeten. Maka jangan sampai kamu megang masalah perkara apapun, bukan kemampuanmu, bukan ahlimu, akan hancur masalah itu. Kasarnya, saya membangun bangunan, diberikan ke tukang nyapu, ya hancurlah, roboh. Harus diberikan ke tukang bangun, berikan kepada ahlinya. Membentuk anak, diberikan kepada orang jualannya, nggak mungkin. Diberikan kepada orang ahlinya, orang yang berpendidik, diberikan ke pondok. Alhamdulillah, pondok sudah mulai berkembang dan banyak manfaatnya alumninya, dan sudah mulai banyak kepercayaan masyarakat kepada kita, dan insya Allah kita bertekad akan membangun, mendirikan Institut Teknologi dan Bisnis Ummul Qura. Ini permasalahannya sudah sampai di pusat, sudah dievaluasi, hanya gurunya, dosennya tidak sesuai. Karena apa? Karena bidang kita adalah bidang sistem informasi, terus ilmu komputer, ilmu informatika, teknik informatika, terus bisnis digital. Tahu-tahu yang kita ajukan dosen S2 yang teknik industri, yang nggak cocok. Ini kan informasi, ini komputer. Maka semuanya nanti masuk ke sini. Sudah 6 tahun sendiri menjadi orang yang takut kepada Allah. Sekarang harus kita kuasai informasi dan komputer sekarang ini. Karena zamannya sekarang sudah zaman komputer. Alhamdulillah, Pak Mahfud, Menko Polhukam, Menteri, Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan membantu50 unit komputer, insya Allah akan sampai ke sini, insya Allah. unit. Nanti untuk lab sekian unit, untuk MUT Putri sekian unit, untuk MUT Putra sekian unit, untuk tahfidz sekian unit, insya Allah. Jadi dengan alat ini kita sudah lebih disemangatkan lagi oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud itu orang pelakpak, jadi dia tahu ke tanah kelahirannya. Meskipun sibuk di sana mengurus negara yang se-Indonesia sangat luas, dia masih ingat kepada kita. Alhamdulillah, 50 unit, kalau satu unit 5 juta kan 2,5 M sudah. Ada yang komputer yang 6 juta, ada yang 7 juta kan ya. Paling murah berapa? 4 juta ya. Hah? Hah? Gimana? 2,5 apa itu? 2,5 apa? Sekarang sudah dulu. Minimal sekarang paling jelek 3 juta. Hatnin tuh. Ahad belinin sudah rusak. Hatninnya mana? Hatnin.
Jadi Ahad beli, Senin namanya hat nih. Sekarang jangan sekali beli kita harus yang baik. Kita kalau bangun itu yang baik karena ini adalah sumbangan masyarakat. Kalau cepat rusak, hilanglah amal masyarakat. Jangan beli yang baik. Dipakainya tambah panjang, amalnya tambah panjang. Kalau sudah rusak, amalnya hilanglah sudah. Terus busuk sampah, tidak diamalkan. Jadi namanya sedekah Jadi selama harus jalan terus amal kita akan jalannya. Mudah-mudahan insya Allah cepat ini. Kemarin saya ditelepon oleh beliau dan insya Allah katanya penyerahannya secara vertikal, secara virtual. Secara virtual itu secara ya daring lah. Jadi jarak jauh gitu. Mudah-mudahan ini semuanya untuk perjuangan. Jadi anak-anak semangat lagi itu banyak tahfidz. Tahfidz tuh ya banyak omong tuh jangan. Saya sering dekat dengan tahfidz tuh ngomongnya masya Allah seperti manuk lijan itu kayak gitu. Awas jangan sampai kedengaran lagi. Semangat sekarang sudah siap menjadi orang yang ahli, minimal ahli dalam kalau berkeluarga, ahli dalam ibu rumah bagaimana beribadah terutama kepada Allah, minimal ahli sebagai hamba Allah, minimal itu. Bagaimana sembahyangnya, bagaimana hatinya, niatnya. Allah hanya melihat kepada hati, enggak melihat kepada bentuknya, ratin, jelek dan sebagainya. Enggak. Hanya melihat kepada yanzuru ma fi qulub wala yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat pada badan, pada bentuk, pada badan, tapi Allah melihat pada hati. Hatimu yang akan dilihat. Hati saya, hati kita semuanya. Allah melihat itu tok. Ini. Jadi ini yang mulai ditata. Biar betul-betul menjadi orang ahli sebagai hamba Allah. Nanti kalau sudah ahli menjadi hamba Allah, nanti kawin, nanti ahli dalam berkeluar, bagaimana merawat istri, bagaimana yang istri merawat suami, punya anak, bagaimana merawat anak, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Maka sekarang saatnya kamu belajar. Ini saja mungkin. Jadi saya mohon kepada semuanya, betul-betul semangat di sekarang. Jangan sampai dibuang-buang waktu. Kalau dibuang waktu akan membakar, akan taktok. Waktu itu akan memotong kamu, memenggal kamu. Karena waktu itu kasayfi, fa illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau nggak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka pedang itu akan memenggal kamu. Maka waktu itu akan merusak kamu. Waktu jangan dibuat main-main. Waktu mahal. Di kamar-kamar jangan main-main waktu. Jangan santai. Harus digunakan dengan sebaik. Kata syair itu, syair Arab, waktu itu seperti bedak. Kalau kamu nggak bergunakan pedang dengan sebaik-baiknya, pedang itu akan memenggal kamu. Mau dipenggal. Iya, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini saja, mudah-mudahan kita semuanya, saya, kamu semuanya, diberi umur barokah, dan terus diberi ilmu yang manfaat, sehingga betul-betul menjadi orang yang ahli dalam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا لنرشد أمورنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.